Stellar Transformations, episode 282. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di pinggiran kota bintang hijau biru, kakak Guofan, paman sulungku akan menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Kau hanya perlu berdiri diam, kata Hei Tong kepada Guofan dengan suara rendah. Terkejut, Guofan bertanya, mungkinkah kita tidak melewati area transmisi antar bintang? Bahkan Kaisar Iblis biasa pun jarang menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk bepergian. Lagi pula, perbedaan jarak yang dapat ditempuh dengan teleportasi tingkat tinggi dan susunan pengangkut antar bintang terlalu besar. Jika kita menggunakan susunan pengangkut antar bintang, maka hanya dengan waktu yang kita habiskan untuk mengantre, aku sudah bisa membawa kalian berdua kembali bersamaku. Sambil memegang satu orang dengan masing-masing tangan, Qin Yu langsung melakukan teleportasi agung dan menghilang bersama Hei Tong dan Guofan. Karena membawa dua orang bersamanya, Qin Yu tidak dapat langsung tiba di bintang kabut mengalir. Dia singgah di sebuah planet tak berpenghuni. Kemudian, dengan teleportasi agung lainnya, dia membawa Hei Tong dan Guofan bersamanya ke bintang kabut mengalir. Di dalam kamar tamu Pure Flow Mansion di dalam Five Willows Palace, Hou Fei, Hei Yu, Wulan dan bahkan Dong Sue semuanya dengan cermat memeriksa Guofan. Cek, aku tidak pernah menyangka itu. Tong kecil, kau gadis kecil, sudah berapa lama kau pergi tapi sudah membawa pulang seorang pria? Aku, paman keduamu, bahkan belum punya pasangan. Ejek Hou Fei sambil menjulurkan kepalanya dan menatap Guofan dan Hei Tong bergantian. Hei Tong, dengan pipi menggembung, sesekali melirik para tetua di depannya sebelum menundukkan kepala karena malu. Adapun Guofan, dia agak pendiam. Dia mampu merasakan bahwa orang-orang di depannya, masing-masing dan setiap orang dari mereka adalah ahli yang luar biasa. Kakak Guofan, izinkan saya memperkenalkanmu. Hei Tong menarik Guofan dan membawanya ke arah Wulan terlebih dahulu. Kakak Guofan, ini Paman Wulan. Paman Wulan paling menyayangiku. Kau bisa memanggilnya Paman Wulan seperti aku. Wulan mengangguk sambil tersenyum dan tertawa. Guofan memberi hormat kepada Paman Wulan. Guofan sangat pendiam. Meskipun ia ingin bertindak wajar, sekelompok orang di depannya, meskipun mereka hanya berdiri di sana dengan santai, memberinya tekanan mental yang sangat besar. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Terlebih lagi, mereka adalah ahli tingkat kaisar yang sangat kuat. Hei Tong kemudian menatap Qin Yu. Ini paman sulungku, kau juga mengenalnya. Paman sulungku adalah orang yang sangat baik. Selain itu, kata-katanya sangat bermanfaat. Guofan memberi hormat kepada paman sulung. Mendengar ucapan Hei Tong, Guofan pun mengerti bahwa kata-kata paman sulung ini sangat bermanfaat di antara kelompok orang ini. Qin Yu tersenyum tipis lalu mengangguk. Ini paman keduaku, dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan selalu mengolok-olokku, kata Hei Tong sambil mengerutkan hidung. Seketika, Hou Fei menatapnya tajam. Sekelompok orang di ruang tamu mulai tertawa. Bahkan Hei Yu yang ekspresinya tidak begitu baik sepanjang waktu pun tersenyum. Hou Fei segera membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun, paman kedua paling sering bermain denganku. Dia juga sangat peduli padaku dari lubuk hatinya, kata Hei Tong dengan manis. Barulah Hou Fei mengangguk puas. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kau, nak, masih tahu isi pikiranku. Guofan menyampaikan penghormatannya kepada paman kedua, kata Guofan dengan hormat. Hou Fei mengangguk dengan angkuh. Segera setelah itu, dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Jika aku mengetahui bahwa kau telah menindas Tong kecil di masa depan, maka aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Pancaran cahaya seperti api terpancar dari mata Hou Fei yang terbuka lebar. Hal ini membuat Guofan terkejut. Guofan hanya mengangguk. Pada saat yang sama, dia melirik Hei Tong di sampingnya. Ini tuanku. Kau bertemu dengannya terakhir kali aku berada di bintang biru hijau. Hei Tong memperkenalkan Dong Sue. Seketika, Guofan memberi hormat. Terakhir kali Hei Tong pergi ke bintang biru hijau bersama Dong Sue,
Guo Fan juga berkenalan dengannya saat ia berkenalan dengan Hei Tong. Hei Tong menarik tangan Guo Fan dan membawanya ke hadapan Hei Tong dan Bai Ling. Dengan agak serius, dia berkata, mereka adalah ayah dan ibuku. Guo Fan membuka mulutnya, dia tidak tahu harus memanggil mereka dengan sebutan apa. Hei Yu mengerutkan kening dan mendengus dingin, membuat Guo Fan gemetar dalam hatinya. Hei Yu sangat menghargai kekuatan. Namun, Guo Fan ini hanyalah binatang iblis biasa. Hei Yu bahkan khawatir, begitu dia dan kedua saudaranya naik ke alam ilahi, bagaimana Guo Fan itu bisa merawat putrinya. Melihat penampilan Guo Fan yang ketakutan saat ini, Hei Yu semakin marah. Guo Fan, tidak apa-apa kalau kamu memanggil mereka paman dan bibi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Guo Fan menatap Qin Yu dengan ekspresi berterima kasih sebelum segera berbalik kembali ke arah Hei Yu dan Bai Ling. Dengan hormat, dia berkata, Guo Fan menyampaikan salam hormatnya kepada paman dan bibi. Bagus, bagus. Bai Ling sangat senang. Hei Yu hanya mengangguk pelan. Setelah itu, sebuah jamuan makan diadakan di Istana Aliran Murni. Guo Fan sejak saat itu menjadi anggota Istana Lima Pohon Willow. Istana Lima Pohon Willow dapat dianggap sebagai penguasa lokal di bintang kabut mengalir. Betapapun dahsyatnya kekuatan klan Elang, begitu kekuatan mereka menyebar ke bintang kabut mengalir, mereka tidak akan mampu mengenali status Guo Fan. Di dalam jamuan makan, Qin Yu, Hei Yu, dan Ho Fei berjalan keluar dari kamar tamu. Xiao Hei, sepertinya kau tidak begitu menyukai Guo Fan ini. Qin Yu bisa merasakan bahwa Hei Yu tidak menyukai Guo Fan. Hei Yu berkata dengan acuh tak acuh, karena Little Tong menyukai bocah bodoh ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, bakat Guo Fan ini memang biasa saja. Jika kita bicara soal kecepatan kultivasi, maka kami bertiga bersaudara memang luar biasa. Namun Guo Fan ini, aku tidak pernah membayangkan dia mampu melindungi Little Tong di masa depan. Jangan terlalu memikirkannya, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Meskipun bakat bawaan itu penting, usaha seseorang jauh lebih penting. Bagaimana kau bisa tahu, seberapa banyak yang akan Guo Fan capai di masa depan? Lagi pula, yang terpenting adalah fakta bahwa Little Tong menyukainya, kata Qin Yu sambil menenangkan kecemasan Hei Yu. Melihat ekspresi Hei Yu, Qin Yu tahu bahwa Hei Yu tidak setuju dengannya. Segera, dia mengganti topik pembicaraan. Xiao Hei, kali ini di Bintang Hijau Biru, aku membunuh 3 kaisar iblis dari klan Elang. Salah satunya bahkan adalah binatang suci tingkat tinggi, Elang Api Biru. Kurasa klan Elang ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Klan Elang, Hei Yu dan Ho Fei sedikit terkejut. Namun, ekspresi mereka tetap tenang. Sekarang, di seluruh klan burung, hanya Kaisar Iblis Peng yang akan membuat ketiga bersaudara itu berhati-hati. Aku mengatakan semua ini agar kalian berdua bisa mencatatnya. Aku akan segera memerintahkan Dong Sue untuk mencatat setiap orang asing di bintang kabut mengalir. Lagi pula, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Qin Yu juga tidak terlalu mempedulikannya dalam hatinya. Di dalam planet inti klan burung, terdapat istana kekaisaran bintang gagak hitam. Kaisar Iblis Peng Zhongyan saat ini sedang minum dan mengobrol dengan dua bawahannya, Kaisar Iblis tingkat 8, Aoku dan Liu Tu. Liu Tu tiba-tiba mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Setelah beberapa saat, alis Liu Tu berkerut. Dia segera berdiri dan berkata dengan hormat kepada Kaisar Iblis Peng, "Yang mulia, sesuatu telah terjadi di klan bawahan saya. Saat ini, saya memohon izin untuk kembali ke klan saya untuk menyelesaikan masalah ini." "Masalah besar apa ini? Tidak akan terlalu larut malam bagimu untuk pergi setelah kita selesai minum," kata Aoku sambil tersenyum. Tatapan Kaisar Iblis Peng tertuju pada Liu Tu. "Masalah besar apa yang telah terjadi?" Liu Tu segera menjawab dengan hormat. "Beberapa hari yang lalu, calon kepala klan saya serta 2 Kaisar Iblis dibunuh oleh seorang ahli misterius di Bintang Hijau Biru." "Pakar misterius," kata Kaisar Iblis Peng dengan nada meremehkan. "Kepala klan elangmu berikutnya, kuingat dia sepertinya Kaisar Iblis tingkat 1. Seberapa kuatkah 2 Kaisar Iblis lainnya? Kurasa orang yang membunuh mereka hanya memiliki kekuatan tingkat biasa." Liu Tu menjawab dengan hormat. "Bagi Yang Mulia, kekuatan ahli misterius itu tentu saja biasa saja. Namun, orang itu telah membunuh calon kepala klan saya."
Sebagai kepala klan saat ini, saya harus mengurus ahli misterius ini. Pergilah setelah kau selesai minum, kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh, tanpa toleransi sedikit pun. Ya, Liu Tu tak berani berkata apa-apa lagi. Sesi minum ini dipastikan tidak dapat dilanjutkan dengan damai. Setelah meminum 2 cangkir lagi, Kaisar Iblis Peng mengambil mutiara spiritual transmisi. Zhongyan, sudah lama kita tidak saling menghubungi. Pesan itu membuat Kaisar Iblis Peng berhenti minum sama sekali. Itu karena orang yang mengirim pesan itu adalah seorang ahli yang bahkan Kaisar Iblis Peng pun tidak bisa menembusnya. Dia adalah ahli yang dikenal sebagai Eternal, Kaisar Xian. Saudara Ciking, ada urusan apa kau menemuiku? Kaisar Iblis Peng masih bersikap sopan terhadap Kaisar Xian. Kaisar Xian menyampaikan pesan, aku memang memiliki urusan yang membuatku mencarimu. Jujur saja, sekitar setahun lagi, aku akan mengalami kesengsaraan ilahi. Sedang menjalani kesengsaraan ilahi. Jantung Kaisar Iblis Peng berdebar kencang. Benar sekali, aku telah memutuskan untuk mengundang semua temanku dari alam abadi, iblis, dan setan untuk menghadiri kesengsaraan ilahiku. Aku menghubungimu karena aku ingin memberitahumu untuk datang dan menghadiri kesengsaraan ilahiku. Zhongyan, apakah kau tertarik untuk menyaksikan aku menjalani kesengsaraan ilahi? Nada transmisi Kaisar Biru terdengar sangat santai. Seberkas cahaya melintas di depan mata Kaisar Iblis Peng. Tentu saja aku akan tertarik. Demi kesengsaraan ilahi saudara Ciking, karena kau telah mengundangku, bagaimana mungkin aku tidak datang? Biasanya, ketika seseorang menjalani kesengsaraan ilahi, mereka tidak akan memberitahu orang lain di mana mereka akan menjalani kesengsaraan ilahi tersebut untuk mencegah gangguan dari orang lain. Namun, Kaisar Xian malah mengundang orang-orang. Itu adalah sesuatu yang lebih aneh. Hanya saja, bagi orang-orang seperti Kaisar Iblis Peng, menyaksikan kesengsaraan ilahi itu menguntungkan baginya. Karena itu, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagus, kurasa kesengsaraan ilahiku akan tiba setelah setahun. Mengenai waktu pastinya, aku masih belum yakin saat ini. Aku sudah memutuskan lokasi di mana aku akan menjalani kesengsaraan ilahi, yaitu di sebuah planet tak berpenghuni di galaksi Anglika Dahurika di medan bintang Pleitroe alam abadi. Bintang puncak punggungan, kau hanya perlu tiba di bintang gelombang giok dan bawahanku akan secara otomatis membimbingmu ke bintang puncak punggungan ketika waktunya tiba. Kaisar Xian mengumumkan detail lokasi dan waktunya. Kaisar Iblis Peng menjawab melalui transmisi. Bagus, aku pasti akan hadir saat waktunya tiba. Zhongyan, kau juga bisa menyebarkan informasi ini. Asalkan mereka bisa tiba di puncak bintang selama masa kesengsaraan ilahiku, maka setiap orang dari mereka boleh menghadiri kesengsaraan ilahiku, kata Kaisar Xian. Tak lama kemudian, Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Xian memutuskan transmisi mereka. Namun, transmisi dari waktu ini membuat Kaisar Iblis Peng bingung. Di dalam istana kekaisaran klan burung, Kaisar Iblis Peng berpikir keras dengan alis berkerut. Yang mulia, panggil Aoku dengan suara rendah. Aoku dan Liu Tu sama-sama bingung dengan apa yang dipikirkan Kaisar Iblis Peng. Kaisar Iblis Peng mengangkat kepalanya. Dia menatap Aoku dan Liu Tu. Liu Tu, Aoku, izinkan aku bertanya pada kalian berdua, jika Kaisar Biru harus menjalani kesengsaraan ilahi, mengapa dia mengundang semua orang dari alam abadi, iblis, dan setan? Menjalani kesengsaraan ilahi adalah peristiwa besar, bukankah dia takut orang lain akan menimbulkan masalah baginya? Yang mulia, apakah Anda mengatakan bahwa Kaisar Qian akan mengalami kesengsaraan ilahi? Baik Aoku maupun Liu Tu terkejut. Dalam benak mereka, mereka masih mengira bahwa Kaisar Abadi yang misterius, Kaisar Xian, masih merupakan Kaisar Abadi tingkat 8. Siapa sangka bahwa dia akan segera mengalami kesengsaraan ilahi. Benar, Ciking akan menjalani kesengsaraan ilahi. Lebih jauh lagi, dia mengundang banyak sekali orang, dari alam abadi, iblis, dan setan, untuk menghadiri kesengsaraan ilahinya. Katakan, menurutmu apa yang Ciking rencanakan? Kaisar Iblis Peng berpikir sambil mengerutkan alisnya. TL, frasa bahasa Mandarin yang digunakan Kaisar Iblis Peng adalah, obat jenis apa yang menurutmu dijual Ciking di dalam labunya? Liu Tu tiba-tiba berbicara. Keberanian Kaisar Qian melakukan hal seperti itu menandakan bahwa dia yakin akan mampu melewati kesengsaraan ilahi dan dia tidak khawatir orang lain akan menimbulkan masalah baginya.
Aoku juga mengangguk setuju. Kaisar Qian yang tua dan licik itu sangat tertutup. Dengan pengalamannya berkultivasi selama bertahun-tahun, dia pasti memiliki beberapa trik khusus. Kaisar Iblis Peng mengangguk dan tertawa dingin. Dulu, ketika aku masih kecil, Qi Qing ini sudah menjadi salah satu penguasa alam abadi. Namun sekarang, Qi Qing tidak lagi menjadi pusat perhatian. Untuk dia tiba-tiba mengundang banyak orang untuk menyaksikan dia menjalani kesengsaraan ilahi, aku akan melihat trik ampuh apa yang dimiliki Qi Qing ini sehingga dia begitu percaya diri dalam melewati kesengsaraan ilahi. Bukan hanya Kaisar Iblis Peng. Pada tanggal ini, Kaisar Yu dari alam abadi, Kaisar Mistik dan Kaisar Api yang baru muncul, Kaisar Iblis Darah dari alam iblis, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura, serta tokoh-tokoh besar dari klan burung, klan naga dan klan binatang di alam iblis semuanya menerima transmisi dari Kaisar Xian. Isi siarannya sangat sederhana. Dia hanya mengajak sejumlah orang untuk menyaksikan kesengsaraan ilahi yang dialaminya. Lebih jauh lagi, ketika Kaisar Xian mengirimkan transmisinya, ia juga memberitahu orang-orang yang menerima transmisi tersebut bahwa mereka dapat menyebarkan berita tentang kesengsaraan ilahinya sehingga lebih banyak orang dapat pergi dan menghadirinya. Siapapun itu, selama mereka dapat tiba di sana pada waktu yang ditentukan, maka mereka akan diizinkan untuk menghadiri kesengsaraan ilahinya. Undangan berskala besar kepada para ahli dari alam abadi, iblis, dan setan untuk menghadiri kesengsaraan ilahi. Hal seperti itu sangat jarang terjadi dalam sejarah alam abadi, iblis, dan setan. Tentu saja, sebagian besar orang yang pernah melakukan hal seperti itu dalam sejarah adalah salah satu dari 3 kaisar alam iblis. Tidak satu pun kaisar abadi dari alam abadi yang berani melakukan hal seperti itu. Qin Yu yang berada di bintang kabut mengalir juga telah menerima transmisi dari Kaisar Xian. Dalam transmisinya, Kaisar Biru bahkan memuji Qin Yu. Ia memuji bagaimana Qin Yu mampu membunuh Kaisar Iblis tingkat 8, Bai Feng, sendirian. Ini menandakan bahwa Qin Yu, setidaknya, telah menjadi salah satu ahli puncak di alam abadi, iblis, dan setan. Hanya sedikit orang yang mampu sedikit menekan Qin Yu. Bintang kabut mengalir. Di dalam rumah besar aliran jernih di Istana 5 Pohon Willow. Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua harus bersiap-siap. Dalam beberapa hari lagi, kita akan berangkat. Kali ini, kesengsaraan ilahi Kaisar Biru juga merupakan kesempatan bagus bagi kita. Mari kita amati dulu bagaimana kesengsaraan ilahi itu akan membantu kita mempersiapkan diri di masa depan, kata Qin Yu langsung. Kesengsaraan ilahi, kita benar-benar harus memeriksanya. Ho Fei agak bersemangat. Hei Yu bergumam, kakak, berapa banyak dari kita yang akan pergi kali ini? Alam abadi terletak sangat jauh dari bintang kabut mengalir, jika kita pergi, akan membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali. Kita bertiga, Wulan dan Bailing juga bisa ikut. Sedangkan Guo Fan dan Tong kecil, mereka akan tinggal di Istana 5 Pohon Willow. Dengan Dong Sue yang menjaga mereka dan ditambah fakta bahwa bintang kabut mengalir ini bisa dianggap berada di bawah kekuasaan kita, orang lain tidak akan bisa menemukan mereka sehingga mereka seharusnya sangat aman. Qin Yu berpikir sejenak lalu berkata. Hei Yu dan Ho Fei juga mengangguk setuju. Tiba-tiba, Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Qin Yu, apakah kau juga telah menerima transmisi dari Kaisar Xian? Transmisi ini dikirim dari Pangeran Klan Naga, Ao Luming. Ya, saya juga sudah menerimanya, jawab Qin Yu. Qin Yu, kau harus benar-benar pergi kali ini. Kesengsaraan ilahi yang terbuka untuk umum pasti akan menarik banyak ahli. Bukan hanya Nenek Yin Hua, Kaisar Ni, dan mereka yang akan pergi, beberapa ahli tersembunyi sejati mungkin juga akan muncul. Para ahli tersembunyi itu tidak peduli dengan reputasi, tetapi sangat peduli dengan kesengsaraan ilahi. Acara ini pasti akan sangat besar. Ao Luming tampak agak bersemangat. Pakar tersembunyi sejati. Qin Yu pun mulai menantikannya. Sebenarnya ada berapa banyak ahli tersembunyi di alam abadi, iblis, dan setan. Kecuali dia benar-benar bertemu mereka, dia tidak akan pernah mengetahuinya.